إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal islam dinan wa nizama yahdi bihin nasa siratan mustaqima wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah hadirin para jamaah rahimakumullah. Mengawali khutbah kami mengingatkan pada diri kami dan pada semuanya, mari bersama-sama kita terus berupaya menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan benar-benar takwa dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Masyaallah hadirin rahmatullah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 29 Allah mengajarkan doa kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang artinya, ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi. Sesungguhnya Engkau adalah zat sebaik-baik pemberi nikmat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa ini mengajarkan kepada kita agar dalam hidup kehidupan kita, utamanya rumah tempat tinggal yang sementara kita tempati beserta seluruh keluarga, tentunya harapannya semoga rumah tempat tinggal kita ini menjadikan tempat yang dilimpahi berkah kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Usaha dan ikhtiar menuju sana agar rumah tempat tinggal kita ini senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, hendaknya ketika kita masuk ke rumah kita ataupun kita keluar dari rumah kita,
kita tidak lupa untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita masuk rumah kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Allah dawuh di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Al-ayat. Yang artinya apabila kalian memasuki rumah-rumah, maka hendaklah ucapkan salam. Mengucapkan salam ini adalah kepada penghuninya, yang berarti mengucapkan salam kepada dirimu sendiri, yaitu salam yang penuh barakah dan penuh kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita ketika kita masuk rumah kita utamanya maupun kepada rumah orang lain, tentunya kita diperintahkan untuk fasallim, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalam sebuah hadis kata Nabi Muhammad SAW menjawab, "Idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika." Ketika engkau masuk ke rumah bertemu dengan keluargamu, maka ucapkan salam, yang dengan salam tersebut Allah akan berikan barokah kepadamu dan Allah akan berikan barokah kebaikan-kebaikan kepada anggota keluargamu wa 'ala ahli baitika. Jadi barokah kita masuk rumah kita mengucapkan salam, maka sesungguhnya di sana Allah akan berikan yang namanya keberkahan, berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga kepada seluruh keluarga kita. Yang berikutnya di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi dahulukan, ketika kita tahu di rumah kita tidak ada orang, istri mungkin sedang ada kegiatan di luar bersama anak-anak sehingga rumah kita kosong, ketika kita masuk pun kita dianjurkan mengucapkan salam. Hanya salamnya ditambahkan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, sebagaimana salam yang kita ucapkan di dalam tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jadi dengan salam yang kita ucapkan ini, insya Allah maka rumah tempat tinggal kita yang kita cintai, Allah akan berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan, jadikan ketenangan, kerukunan, kebahagiaan dalam hidup-hidupan kita keluarga. Kemudian yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi Muhammad SAW dawuh, ketika kita masuk rumah kita, maka kita juga dianjurkan untuk berzikir, paling tidak menyebut asma Allah, paling tidak baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis kata Nabi dawuh, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara ismallahi ta'ala hina yaqul wa hina yat'amu qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a haduna." Apabila seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia berzikir menyebut asma Allah, tidak mengucapkan basmalah, terlebih tadi ditambahkan ucapan salam. Ketika dia masuk menyebut asma Allah, wa hina yat'amu, ketika dia makan juga menyebut asma Allah, maka syaitan yang ada di tempat tersebut mengatakan la mabita lakum wa la 'asha'a haduna. Kita semua para setan tidak akan bisa ikut nimbrung jatah makan di sini dan tidak ada tempat untuk kita bertempat tinggal di sini. Wa idza qala falam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi qala adrakumul mabit
illa labis wa menjamal amri qala atrakumul mabita wal asya. Akan tetapi ketika seseorang memasuki rumahnya tidak menyebut asma Allah, lupa, tidak membaca basmalah, lupa tidak membaca salam, maka setan-setan yang ada di dalamnya mereka mengatakan atrakumul mabit, kita mendapatkan jatah tempat untuk istirahat, tempat untuk bermalam, dan demikian pula kita atrakumul asya, mendapatkan yaitu kesempatan untuk ikut libur makan bersama-sama di sini. Jadi di sini pentingnya kita berzikir, paling tidak membaca basmalah, terlebih kita ucapkan salam, maka di samping Allah akan berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan di rumah tempat tinggal kita, maka setan-setan tersebut akan menghindar, akan lari meninggalkan rumah kita. Masyaallah hadirin para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya yang kedua, dalam rangka ikhtiar upaya agar rumah tempat tinggal kita jadikan rumah yang diberkahi oleh Allah dengan harapan menjadi baiti jannati, rumah tempat tinggalku atau ibarat syurgaku, maka mari bersama-sama kita gunakan di rumah kita ini untuk banyak menunaikan ibadah sholat sunnah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu telah menunaikan sholat di masjidnya, maka jadikanlah rumah tempat tinggalnya bagian untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena di mana rumah yang di dalamnya dilaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini dipundahwakan fa innallaha ja'ilun fi baitihi, Allah menjadikan di rumahnya apa? Khairan, Allah akan berikan kebaikan di dalamnya. Bahkan di dalam keterangan yang lain, Kanjeng Nabi juga dawuh, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sesungguhnya utamanya sholat adalah sholat seseorang yang dilakukan di rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat fardu atau sholat yang 5 waktu yang wajib. Ketika sholat fardu kita upayakan kita bisa berjamaah ke masjid, mungkin ketika masjid jauh bisa di sholat terdekat, ketika semuanya jauh kita tetap bisa berjamaah. Kemudian di sini diperintahkan yaitu kita untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah di dalamnya. Bahkan rumah yang di dalamnya digunakan sholat, maka Allah akan berikan nur, Allah akan berikan cahaya, utamanya cahaya batinnya. Allah akan berikan keterangan kepada yang namanya batinnya, hati seluruh penghuninya. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, sinari rumah tempat tinggalmu dengan sholat dan banyak baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, inna sholata fil baiti nurun wa nawiru buyutakum, sesungguhnya sholat yang dilaksanakan di rumah, maksudnya tadi adalah sholat sunnah, nurun, menjadi pencerah cahaya di rumah tersebut. Wa nawiru buyutakum, maka sinari, terangi rumah tempat tinggal kalian, yaitu dengan sholat. Yang terakhir, masyaallah hadirin rahimakumullah, adalah upaya menuju agar rumah kita Allah berikan keberkahan, kebaikan. Monggo tidak lupa kita gunakan untuk memperbanyak membaca kalam Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Kita bersama-sama istri, anak-anak bergantian, mana yang sempat kita saling mengingatkan untuk memperbanyak membaca yaitu ayat-ayat Al-Quran di rumah kita masing-masing.
Mengapa? Karena rumah yang di dalamnya sering digunakan baca Al-Quranul Karim, dilatunkan ayat-ayat Allah, maka di sana Allah memberikan banyak kebaikan, sedikit kejelekannya, dan setan-setan yang ada di sana, maka mereka akan menjauh. Mendakwakan dalam sebuah hadis, annal baita yuqra'u fihi al-Qur'an muhadratul malaikat wa tanaqabat anhu syayatin. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, malaikat datang hadir, namanya malaikat rahmat, dan kemudian setan akan menjauh. Wa tasfa'a ala alihi wa kafura khairu wa qalla syarruhu. Rumah tersebut akan banyak kebaikan-kebaikannya, sedikit kejelekan-kejelekannya, dan para penghuninya diberikan kefahaman hatinya oleh Allah. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an. Sebaliknya ketika rumah tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, khadarat fi syayatin wa tanaqabat anhul malaikat. Setan hadir, malaikat menjauh, kemudian pokok ala ahli hati mereka diberikan sempit, hatinya diberikan tidak lapang. Wa qalla khairu wa kathura syarruhu, yaitu sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Masyaallah hadirin rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tempat tinggal kita menjadi baiti jannatin, rumah yang mengantarkan kita dan seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan di dunia dan kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajun fi dhilalin 'alal araqi muttaqiun. Nanti akan dikumpulkan kembali istri-istri, anak-anak kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatan ta'ala jawaban barrahmanir rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairul ghafirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman ja'ala wa kafa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa amara bi dzalika irsyada lana wa 'alima. Wa qala Allah ta'ala wa lam yasal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbi as-sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahlina qulubana wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، نظر بالعقل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا فضل ذكركم ولذكر الله أكبر